Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman BMK Academy. Hari ini kita akan bahas soal-soal TKA Biologi SMA tahun 2025 kemarin ya. Ya, udah siap? Are you ready? Let's go! Oke guys, kita langsung aja ke soal yang pertama. Seorang murid mengikuti lomba pembuat produk pangan fermentasi di sekolah, yaitu membuat yogurt. Murid tersebut bertanggung jawab untuk memastikan proses produksinya berjalan dengan baik. Salah satu tahap penting dalam pembuatan yogurt itu penambahan bakteri. Apa langkah pertama yang perlu dilakukan untuk memastikan bakteri yang digunakan dalam fermentasi berfungsi dengan optimal? Nah, tapi sebelum kita ke opsi pilihannya, kakak mau kasih tahu dulu nih proses pembuatan yogurtnya seperti apa. Nah, kita lihat diagram alur pembuatan yogurt ya. Nah, kita bisa lihat yang pertama jelas ada susu murni. Karena susu murni ini adalah bahan baku pembuatan yogurtnya. Kemudian susu murninya dipasteurisasi atau dipanaskan supaya mikroorganisme yang sifatnya merugikan itu mati ya atau terbunuh istilahnya atau terdenaturasi ya karena suhunya yang sangat tinggi yaitu suhunya 85 derajat Celcius nih selama 30 menit. Kemudian didinginkan sampai 45 derajat Celcius. Kemudian nanti diinokulasi dengan starter 5%. Maksudnya adalah dicampurkan dengan bibit bakterinya, ya 5%. Kemudian nanti dituang ke cup yang sudah disterilkan, kemudian nanti diinkubasi 45 derajat Celcius lagi selama 6 sampai 7 jam. Kemudian nanti setelah diinkubasi disimpan di kulkas atau cool room ya istilahnya. Nah, kemudian akhirnya yogurtnya jadi deh ya. Yogurtnya jadi dingin. Oke, kita masuk ke opsi pilihannya. Yang pertama, menambahkan bakteri ke dalam susu sebelum proses pasteurisasi dilakukan. Nah, kalau sebelum proses pasteurisasi dilakukan, itu akan membunuh bakteri starternya ya. Karena di pasteurisasi ini kan suhunya sangat tinggi. Kalau suhunya sangat tinggi, otomatis bakteri, organisme-organisme hidup yang ada di susu murni itu akan mati semua guys ya. Jadi jelas di proses pasteurisasi ini dia tidak bisa membedakan bakteri baik sama bakteri jahat. Jadi sebaiknya jangan menambahkan bakteri sebelum proses pasteurisasi. Berarti ini jelas bukan jawabannya. Coba yang B. Meningkatkan jumlah bakteri dalam campuran untuk mempercepat proses produksi. Nah, kalau jumlah bakterinya diperbanyak, itu tidak otomatis bisa mempercepat. Ya, malah justru menurunkan kualitas yogurtnya. Berarti ini jelas bukan jawabannya. Kemudian yang C, menggunakan bakteri yang dapat mengurangi kandungan protein dalam yogurt. Kalau kita menggunakan bakteri yang bisa mengurangi kandungan protein itu seharusnya nggak bisa ya guys, karena kalau sudah bentuk yogurt itu justru proteinnya malah makin nambah harusnya. Berarti ini bukan. Kemudian yang D, mencampur banyak jenis bakteri untuk menambah rasa manis, lebih manis pada yogurt. Kalau misalkan dicampur-campur ya, misalkan bakteri jahat, bakteri baik dimasukkan ke dalam yogurt, itu malah justru rasanya aneh dan malah bikin bahaya ya, malah jadi racun pada yogurt tersebut. Jadi jelas yogurt itu harus punya bakteri yang spesifik, kayak misalnya keju punya bakteri spesifiknya apa, kemudian tape apa, itu beda-beda lagi ya guys sama masing-masing produk fermentasi itu bakterinya. Berarti ini jelas bukan. Kemudian yang E, memasukkan bakteri pada saat susu memiliki suhu 40 sampai 45 derajat Celcius hingga bakteri aktif. Nah, suhu 40 sampai 45 derajat Celcius ini merupakan suhu optimum nih. Nah, ini suhu sedang di mana suhu optimum ini suhu yang paling baik untuk bakteri tersebut bekerja. Jadi kita lihat di proses tadi itu dia ada proses pendinginan 45 derajat Celcius, kemudian ada proses inkubasi 45 derajat Celcius. Nah, kenapa nggak suhu 50? Kenapa nggak suhu 30? Nah, jadi kita bisa lihat grafik suhu optimum ya. Nah, kita lihat di grafik suhu optimum ini, di mana ketika di bawah 40 itu proses pertumbuhan bakterinya masih belum sampai puncak ya. Sebenarnya dia tinggi tapi prosesnya tuh pertumbuhan bakteri secara lambat, dia tidak bekerja secara optimal.
Jadi kita bisa lihat teman-teman di sini. Nah, di sini itu sekitar 40 sampai sekitar 45 ya, guys. Nah, ketika 40 sampai 45 derajat Celcius itu pertumbuhan bakteri Lactobacillus burgdoricus itu sudah sampai puncaknya. Berarti ini benar-benar yang paling maksimalnya ya bakteri itu bekerja. Kemudian 45 ke atas itu sudah turun lagi pertumbuhannya. Kenapa? Karena terlalu panas akan membuat bakterinya mati. Ya, jadi dia terdenaturasi. Oke, jadi jelas jawabannya yang E ya, guys. Oke, jadi ini jawaban nomor 1. Gampang kan, guys? Kita langsung masuk aja ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, seorang atlet mengalami kelelahan otot setelah latihan intensif. Pelatihnya menjelaskan bahwa sel-sel otot sedang mengalami peningkatan aktivitas metabolik untuk memenuhi kebutuhan energi. Salah satu mekanisme utama yang terjadi dalam sel otot tersebut adalah proses katabolisme. Berdasarkan situasi tersebut, proses manakah yang paling tepat dikategorikan sebagai katabolisme? Nah, di metabolisme sebenarnya ada dua ya. Ada katabolisme sama anabolisme. Kita lihat perbedaannya apa sih? Coba kita lihat. Nah, di sini. Nah, ini ada pembedanya. Yang pertama katabolisme. Kalau katabolisme itu ciri-cirinya ada kata-kata pembongkaran, perombakan, atau pemecahan. Ya. Kemudian kalau di anabolisme itu biasanya ada kata-kata penyusunan, pembentukan, sama sintesis. Nah, kayaknya dari opsi-opsi ini udah kelihatan ya jawabannya apa. Oke, kemudian selain itu ada lagi nih urutan molekulnya. Pokoknya kalau katabolisme itu dia dari senyawa kompleks terlebih dahulu. Jadi maksudnya tuh dia harus bareng-bareng dulu nih sama temennya. Nanti dia akan berpisah menjadi sendiri-sendiri. Nah, seperti itu kalau katabolisme. Kemudian kalau anabolisme, dia senyawa sederhana menjadi kompleks. Berarti dia awalnya sendiri-sendiri dulu. Nanti mereka bergabung sama teman mereka dan nanti akan membentuk suatu grup atau kelompok. Dan itu namanya kalau di biologi berarti senyawa kompleks ya. Nah, oke. Nah, dari pengertian ini seharusnya sudah jelas ya. Coba kita cek ke masing-masing opsinya. Yang pertama di opsi A, penyusunan protein baru untuk memperbaiki kerusakan otot akibat latihan berat. Kalau kita lihat secara struktur kimianya, itu harusnya seperti ini ya. Nah, jadi kalau penyusunan protein itu awalnya dari asam amino dulu nih. Asam amino ditambah asam amino. Nah, itu akan menjadi bentuknya protein ya, akan diikat sama yang namanya ikatan peptida. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat asam amino itu sebenarnya kayak individu tersendiri ya. Ini masih sendiri, ini masih sendiri. Ketika bergabung, berikatan akan membentuk suatu protein. Berarti yang lebih kompleks ya. Berarti ini bukan katabolisme tapi anabolisme. Berarti ini jelas bukan. Kemudian yang B, penggunaan molekul glukosa menjadi glikogen untuk penyimpanan energi di otot. Nah, ini jelas ya tidak menggunakan kata-kata penyusunan, pembentukan stasis, atau pembongkaran atau perombakan. Jadi kita harus tahu dulu ya glukosa kayak apa. Nah, glukosa itu dia bentuknya seperti ini ya. Dia masih satu kesatuan, masih dalam bentuk satu apa sih namanya kayak satu individu tersendiri lah ya. Kemudian kalau glikogen, nah glikogen akan terlihat seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini ada kumpulan beberapa glukosa. Jadi glukosa-glukosa bergabung membentuk glikogen. Nah, berarti dari sederhana ke kompleks itu namanya anabolisme, bukan katabolisme. Berarti ini jelas jawabannya berarti ini jelas bukan jawabannya, sorry ya. Oke, yang C. Pemecahan glukosa menjadi asam pirufat untuk menghasilkan energi cepat. Nah, kalau ada kata pemecahan, seharusnya ini katabolisme ya. Coba kita lihat struktur kimianya dulu deh. Nah, kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Ada glukosa menjadi asam pirufat. Nah, di sini glukosa dia
Dia lebih banyak nih bulatannya nih, berarti lebih kompleks. Kemudian di asam pirufat dia cuma 3 aja, berarti kan dia lebih sederhana ya, kalau lebih sederhana tuh lebih sedikit gitu, lebih simpel aja kelihatannya. Berarti dari senyawa kompleks ke senyawa yang lebih sederhana itu namanya tadi apa? Iya, betul, harusnya katabolisme, bukan anabolisme. Berarti ini jawabannya ya, Ence ya. Tapi coba kita cek yang jawaban D sama E. Ya, D sama E pembentukan lemak dari gliserol dan asam lemak untuk menyimpan cadangan energi. Nah, kalau pembentukan jelas tadi adalah anabolisme ya. Coba kita kalau lihat tahu dulu nih, apa namanya, struktur kimianya gimana. Nah, kita bisa lihat ada gliserol ditambah asam lemak akan membentuk lemak dan akan membentuk air juga. Nah, di sini lemak itu molekulnya sudah lebih kompleks ya dibandingkan bentuknya seperti ini ya. Ya, karena sudah bergabung atau berikatan dengan senyawa lain yaitu asam lemak. Begitu jelas berarti yang D bukan jawabannya. Kemudian yang E, sintesis ATP dari ADP dan fosfat sebagai hasil akhir dari reaksi metabolisme energi. Kalau ada kata sintesis, berarti ini masuknya ke anabolisme. Tapi coba kita tengok aja prosesnya seperti apa. Nah, ini adalah proses ADP ditambah fosfat atau ditambah P, itu akan membentuk ATP, adenosine trifosfat. Jadi dia fosfatnya lebih banyak dibandingkan sebelumnya ya. Jadi ini jelas dia dari senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks atau senyawa yang lebih banyak gitu jumlah atomnya. Gitu teman-teman. Jadi jelas jawabannya yang mana? Ya betul, yang C aja gitu. Oke teman-teman, gampang kan untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, di nomor 3, soalnya setelah berlari selama 30 menit tanpa henti, seorang murid merasa nafasnya menjadi lebih cepat dan dalam. Seperti itu. Hal ini terjadi karena tubuhnya membutuhkan lebih banyak oksigen dan harus membuang karbon dioksida lebih cepat. Untuk membantu tubuh kembali ke kondisi normal dan mendukung proses pernapasan yang optimal, aktivitas apa aja yang sebaiknya dilakukan oleh pelari dalam situasi tersebut. Nah, ini ada tabel ya dan 3 baris, dan ini pernyataan benar atau salah. Berarti teman-teman harus kelompokin yang mana pernyataan benar, yang mana pernyataan yang salah. Ya, kita baca pernyataan yang pertama. Yang pertama, melakukan pendinginan dengan berjalan perlahan untuk menormalkan laju pernapasan. Oke, kalau kita berjalan perlahan itu merupakan bagian dari proses pendinginan. Jadi habis lari terus-terusan, habis itu kita pengen berhenti tapi jangan berhenti mendadak gitu ya. Kita harus berjalan perlahan aja. Itu merupakan bagian proses pendinginan. Yang dimana itu akan membuat tekanan darah, kemudian detak jantung, dan laju pernapasan itu berangsur-angsur perlahan menurun ya, sehingga membuat kondisi tubuh kita kembali ke kondisi normal kayak gitu. Nah, berarti ini termasuk pernyataan yang benar. Oke, sekarang pernyataan yang kedua, mengatur napas dengan teknik pernapasan dalam slow breathing secara perlahan seperti ini. Seperti itu. Nah, ini akan membantu memaksimalkan pertukaran gas di paru-paru, sehingga membantu menormalkan pH darah yang mungkin awal sedikit asam dan akibat dari karbon dioksida yang menumpuk. Jadi ini pernyataan ini benar ya. Kemudian yang terakhir, langsung duduk atau berbaring tanpa bergerak agar tubuh cepat beristirahat. Nah, ini jelas salah ya guys. Kalau misalkan kita bisa lari cepat terus tiba-tiba langsung duduk, itu bakal ngebuat nimbulin rasa pegel-pegel di kaki atau di ekstremitas bawah, yaitu dari pinggul sampai jari-jari kaki. Ya, karena itu terjadi proses perlambatan pembuangan produk sampingan metabolisme dari otot.
Ya, kemudian selain menimbulkan rasa pegel-pegel dari kaki, ya, bisa menimbulkan pusing, mual, bahkan pingsan, atau bahkan penurunan tekanan darah mendadak, ya. Nah, ini justru pernyataan ini tuh bukan malah balik ke kondisi normal, malah makin memperparah tubuh, ya. Oke, jadi ini jelas pernyataan yang salah. Jadi jawaban nomor 3 ini adalah benar, benar, salah. Ya, oke. Jadi itu untuk jawaban yang nomor 3. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 4. Nah, ini soalnya buatku agak lucu sedikit sih. Coba kita baca deh. Seorang anak merasa kesel nih karena kolam ikan hiasnya di halaman rumahnya sering ada kecebong. Untuk menjaga agar katak tidak lagi bertelur di kolam ikan hiasnya, anak tersebut memindahkan katak ke selokan di belakang rumahnya. Jadi supaya terhindar ya katak itu bertelur lagi di kolam, dia pindahin kataknya ke selokan belakang rumahnya. Nah, tapi sekalipun dia udah sering ngemindahin katak dari kolam, hampir setiap menjelang malam itu ada aja nih katak yang lagi nyanyi di tepi kolam. Nah, akhirnya dia sangat kesel banget nih. Akhirnya dia melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukannya. Sebelum memindahkan katak, dia menandai kata-kata tersebut dengan angka-angka. Jadi, kata-katanya dikasih angka-angka di punggung katak tersebut kayak gitu. Misalnya ya, pernyataan apa yang menurut kalian ingin diketahui hal tersebut? Nah, ini teknik ini namanya mark and recapture. Ya, mark and recapture. Nah, di mana ketika si katak nomornya sama, yang muncul itu nomornya sama, berarti menandakan katak yang kemarin itu balik lagi ke kolam tersebut. Artinya dia kataknya bandel ya guys. Agak mau pindah-pindah, tetapnya modenya di situ aja gitu kan. Kemudian kalau nomornya beda, berarti menunjukkan ada katak baru yang datang ke kolam tersebut. Nah, makanya dia menggunakan teknik angka-angka ditandai di katak tersebut. Nah, berarti ini jelas kesimpulannya yang C ya, apakah katak yang datang ke kolam itu adalah yang pernah dipindah. Jadi dia pengen tahu nih, apakah katak yang sekarang datang, apakah sama seperti katak yang kemarin dipindahin ke selokan yang belakang rumahnya, kayak gitu. Jadi ini jelas yang C. Nah, untuk menandai nomor-nomor di katak itu tidak bisa menentukan apakah dia jantan atau betina, kemudian tidak bisa melihat katak itu pertama kali datang ke kolam atau enggak, terus tidak bisa tahu cara katak itu datang menuju kolam gimana, terus tidak bisa juga nih kita menjawab alasan kenapa selalu ada katak yang datang ke kolam setiap waktu, itu nggak bisa. Nah, ini biasanya pakai punya insting ini ya, punya insting hewan ya. Padahal ini dia nggak bisa ya, cuman bisanya hanya bisa melihat apakah katak yang datang ke kolam itu adalah yang pernah dipindah sebelumnya. Seperti itu guys untuk jawaban nomor 4. Jadi gampang kan? Oke, kita lanjut ke nomor 5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Berdasarkan survei Ikatan Dokter Anak Indonesia, terjadi peningkatan kasus kerusakan ginjal pada anak usia 12-18 tahun. Penderita kerusakan ginjal yang parah perlu dibantu dengan yang namanya cuci darah. Nah, seorang murid ada yang tanya nih, mengapa ginjalnya rusak tapi kok malah darahnya dicuci? Nah, ini bocil-bocil pinter ya. Apa penjelasan ilmiah secara fisiologis yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan murid tersebut? Pilihlah jawabannya benar. Nah, ini jawabannya bisa lebih dari satu ya. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu nih proses pencucian darah atau yang disebut kita sebagai dialisis.
Kenapa ada peristiwa dialisis ini waktu pencucian darah? Itu disebabkan tidak mampunya ginjal tidak mampunya ginjal dalam menyaring zat sisa hasil metabolisme. Oke, jadi dialisis itu terjadi karena tidak mampunya ginjal dalam menyaring zat sisa hasil metabolisme sehingga membuat darahnya itu jadi kotor ya. Nah, ketika darahnya menjadi kotor harusnya darahnya dicuci, bukan ginjalnya dicuci. Kayak gitu. Oke, coba kita cek masing-masing opsi di pilihan A ya. Kalau di A, dia bilang kerusakan ginjal mengganggu sirkulasi darah dan kemampuan sel darah merah dalam mengikat oksigen. Nah, sebenarnya sel darah merah ini nggak berkaitan ya sama yang ginjal. Tapi ginjal itu sebenarnya dia bisa memproduksi hormon yang bisa merangsang produksi sel darah merah. Nah, ketika ginjalnya terganggu, maka akan menimbulkan penyakit yang namanya anemia. Nah, tapi anemia itu nggak ada kaitannya sama proses cuci darah ya. Jadi ini jelas bukan jawabannya. Kemudian yang B, ketika ginjal tidak berfungsi dengan baik, darah menjadi kotor karena adanya sel-sel darah yang mati. Oke, ini highlight ya sel-sel darah yang mati. Sebenarnya bukan karena sel-sel darah yang mati, karena tidak tersaringnya zat sisa hasil metabolisme. Itulah yang menyebabkan darah menjadi kotor sehingga kita perlu yang namanya proses pencucian darah. Sehingga ini bukan jawabannya. Kemudian yang ketiga, kegagalan ginjal dalam menyaring zat sisa pencernaan memungkinkan limbah tersebut masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, zat sisa metabolisme itu akan terus mengalir di dalam darah. Karena adanya kegagalan fungsional ginjal, membuat zat sisa metabolismenya tersebut terus bersirkulasi melalui pembuluh darah, sehingga darah kotornya tetap ada di darah kita dan ada di dalam tubuh kita. Jadi ini jelas darah itu perlu dicuci ya dalam proses pencucian darah atau dialisis tadi. Oke, yang keempat, terganggunya fungsi ginjal menyebabkan sisa metabolisme tidak dapat menyaring dan juga tidak dapat terbuang dalam urin. Oke, fungsi utama ginjal itu sebenarnya untuk menyaring darah yang ada di bagian nefron ginjal. Jadi bagian nefron ginjal itu seperti ini ya, yang ini ya. Nah, ini bagian nefron ginjal nih, ada di sini. Nah, ini adalah bagian makro ginjalnya ya. Ini kalau diperbesar ini sangat kompleks banget, dimulai dari kapsul Bowman, kemudian tuberous contortus proximal, lakung Henle, contortus distal hingga collectivus dan akhirnya urinnya keluar. Nah, ketika si nefron ini mengalami gangguan fungsional ya, menyebabkan tidak dapat disaring dan juga tidak bisa terbuang dalam urin sehingga zat sisa hasil metabolismenya tetap terus ada di dalam darah. Nah, ini juga merupakan kenapa kita perlu pencucian darah atau dialisis. Oke. Kemudian yang terakhir, karena ginjal tidak mampu menyaring darah, maka karena ginjal tidak mampu menyaring darah, maka zat-zat sisa seperti urea dan kreatinin tetap berada di dalam darah. Ini betul banget ya teman-teman. Ketika ginjal itu tidak mampu menyaring darah, maka zat-zat beracun seperti urea dan kreatinin itu tetap berada dalam darah sehingga bisa menumpuk
dan bisa meningkatkan konsentrasinya nih kalau dalam menumpuk terus urea dan kreatininnya, sehingga akan menyebabkan penyakit yang namanya uremia. Nah, penyakit uremia ini akan bahaya bagi organ tubuh kita yang lainnya. Jadi ini jelas alasan mengapa kita butuh yang namanya proses pencucian darah. Jadi jawabannya yang benar itu adalah nomor 3, 4, dan 5 atau C, D, E ya guys. Oke, jadi segitu dulu untuk yang nomor 5. Kita lanjut ke nomor 6. Oke, kita masuk ke pembahasan soal nomor 6. Soal nomor 6 ini berkaitan sama ikan paus sama hiu ya. Nah, ikan paus dan hiu ini sama-sama hidup di laut. Mereka punya sirip dan ekor, punya bentuk tubuh yang lancip di ujung depan dan ujung belakang, sehingga efisien untuk berenang. Coba kita cek pernyataan soal ini apakah betul? Coba, nah ini ikan paus, kemudian yang bawah itu ikan hiu. Di soal bilang dia hidup di laut, betul ya, sama-sama hidup di laut, walaupun yang ikan hiunya putih ya, terus nggak ada latar belakangnya. Kemudian punya sirip dan ekor. Jelas ya, ini dia ada sirip juga, kemudian di sini juga ada sirip ya, paus itu. Oke, kemudian dia bilang lagi bentuk tubuh yang lancip di ujung depan dan ujung belakang. Oke, ini punya tubuh yang lancip, ini lancip juga nih di sini. Oke, di sini juga lancip ya guys, ini lancip, di sini juga lancip ya. Jadi punya persamaan ya ikan paus dan ikan hiu itu ternyata. Oke, tapi kita baca lagi ya. Paus bernapas dengan paru-paru. Nah, paru-paru paus itu ada di sini ya. Oke, nah ini yang besar banget ini dibandingkan manusia itu beda jauh banget. Nah, kemudian dia bisa menyusui anaknya. Sedangkan ikan hiu bernapas dengan insang. Nah, insangnya di sini. Dan juga sebagian besar bertelur. Meskipun punya bentuk luar yang mirip dan sistem klasifikasi keduanya ditempatkan pada kelompok yang berbeda. Apa prinsip utama yang digunakan dalam pengelompokan tersebut? Coba kita cek masing-masing opsinya. Yang pertama, kedua makhluk hidup tersebut hidup di ekosistem laut yang berbeda. Harusnya tidak harus membedakan ekosistem lautnya sama-sama di ekosistem laut. Bahkan si ikan hiu sama paus ini bisa membagi ekosistem laut yang sama padahal ya. Jadi jelas ini bukan jawabannya. Kemudian yang B, mereka memiliki peran yang berbeda dalam rantai makanan. Peran yang berbeda itu kayak misalnya produsen, konsumen, dan lain-lain ya. Oke, tapi pada dasarnya bukan digunakan dalam pengelompokan hewan atau klasifikasi makhluk hidup. Jadi tidak bisa nih peran rantai makanan itu digunakan dalam taksonomi. Ini hanya digunakan dalam ilmu ekologi aja. Itu jelas bukan ya. Kemudian yang C, pengelompokan berdasarkan pada habitat dan perilaku makan. Habitat ikan paus dan hiu itu sama-sama di laut ya. Kemudian untuk perilaku makan, dia sama-sama karnivora. Jadi jelas bukan jawabannya ya. Kemudian yang D, klasifikasi didasarkan pada persamaan dan perbedaan ciri. Oke, nah ini betul ya teman-teman, klasifikasi itu didasarkan pada persamaan dan juga perbedaan ciri. Jadi ikan paus dan ikan hiu ini punya persamaan, tapi juga punya perbedaan masing-masing dari ikan hiu dan juga ikan paus. Jadi ini jelas jawabannya yang D. Kemudian coba yang E. Paus dan ikan hiu, ini ada hiunya ya harusnya. Paus dan ikan hiu bisa memiliki massa tubuh yang berbeda secara alami. Tapi kalau massa tubuh itu bukan sebagai dasar pengelompokan hewan. Contohnya ikan paus sama tikus ya, itu kan sama-sama kelompok mamalia kan. Nah, yang harusnya paus itu kan berarti kan 190 ton ya. Berarti kalau misalkan dikelompokkan berdasarkan massa tubuh, harusnya tikus punya massa yang sama, 190 ton. Padahal keadaan realnya, tikus itu beratnya nggak nyampe 1 kilo. Jadi jelas massa tubuh itu tidak digunakan dalam klasifikasi makhluk hidup atau taksonomi.
Jadi jelas jawabannya bukan yang hanya jawaban yang D aja. Oke, gitu teman-teman, gampang kan untuk soal nomor 6? Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 7. Di soal nomor 7 ini berkaitan sama penyakit malaria yang waktu itu dulu pernah menyerang jutaan penduduk di berbagai belahan dunia. Nah, untuk mengatasi penyakit malaria ini dilakukan beberapa tindakan yang terbukti berhasil. Yang pertama, memberikan obat kina. Dan yang kedua, memberikan obat kina itu bentuknya seperti ini. Ya, kemudian bisa menyemprotkan DDT. Nah, yang bunyi ngangu-ngangu itu penyemprotan DDT. Nah, yang ini ya. Nah, yang bikin teman-teman takut dan ngumpet di rumah, di kamar. Oke, nah yang di bawah itu ada tabel hasil penelitian tentang efektivitas pemberian obat kina dan juga penyemprotan DDT. Gerak-gerak sendiri kan. Nah, oke. Coba kalau kita lihat atau kita amati, di pemberian kina 3-7 hari untuk di wilayah A yang tanpa resistensi itu dia semakin lama durasinya akan semakin tinggi tingkat kesembuhannya ya. Oke, 50-87%. Tapi kalau di wilayah B, dia dengan resistensi nyamuk, walaupun dia tidak setinggi tingkat kesembuhannya dengan wilayah A, tapi dia durasinya semakin lama, itu membuat tingkat kesembuhannya semakin tinggi juga sama kayak di wilayah A. Oke, sekarang coba penyemprotan DDT. Nah, penyemprotan DDT ini dia 90% ya menurunkan infeksi, di mana ini sangat efektif dalam mengurangi jumlah penderita malaria. Sedangkan di wilayah B hanya 60% aja. Ini angkanya lebih rendah daripada pemberian kina 5-7 hari. Coba kita baca ya, strategi apa sih yang paling tepat untuk menurunkan jumlah penderita malaria di kedua wilayah. Nah, berarti kita cari pernyataan mana yang tepat dan pernyataan mana yang tidak tepat. Oke, yang pernyataan pertama, mengandalkan DDT di kedua wilayah karena efektivitasnya paling tinggi dibandingkan obat kina. Nah, kalau yang soal pertama ini, obat kina di wilayah A itu betul sangat efektif. Kenapa? Karena dia 90%. Ini angkanya paling tinggi dibandingkan pemberian kina. Sedangkan di wilayah B, itu kalau pemberian DDT hanya 60% aja. Nah, berarti ini jelas tidak efektif. Dan angkanya malah lebih rendah daripada pemberian kina di 5-7 hari. Jelas ini pernyataannya tidak tepat. Karena hanya di wilayah A aja nih yang paling efektif. Kemudian yang B, yang pernyataan kedua, menggunakan DDT di wilayah A untuk hasil yang cepat. Oke, kalau di A, DDT itu benar. Kemudian yang di wilayah B, memperpanjang pemberian kina di wilayah B karena efektivitas DDT menurun akibat resistensi. Oke, betul ya. Karena kalau kita pakai DDT, efektivitasnya menurun akibat resistensi. Makanya kita pakai kina ya, dan juga itu diperpanjang ya harinya. Berarti kina ini jelas lebih efektif dibandingkan DDT. Berarti ini benar tepat. Kemudian yang pernyataan ketiga. Kalau pernyataan ketiga, mengutamakan kina 3 hari di wilayah A maupun B. Karena tingkat kesembuhannya cukup tinggi dan tidak memerlukan waktu yang lama. Kalau kita lihat, yang A itu dia hanya 50%. Kemudian yang B hanya 48%. Nah, ini karena tidak mencapai lebih dari 50%, sehingga kita menyimpulkan kalau pemberian kina 3 hari ini tidak cukup efektif ya dalam mengurangi jumlah penderita malaria, sehingga ini bukan strategi yang tepat. Jadi jelas ini jawabannya tidak tepat ya. Oke, jadi untuk jawaban nomor 7 tidak tepat, tepat, dan tidak tepat. Jadi seperti itu untuk jawaban 7, nomor 7 ya. Jadi gampang kan? Jadi kita lanjut ke nomor 8 ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8.
Di soal nomor 8, ada seorang wanita datang ke dokter spesialis kandungan untuk memasang IUD atau intrauterine device. Nah, pemasangan IUD ini merupakan cara kontrasepsi jangka panjang. IUD berupa alat kecil terdiri dari bahan plastik yang lentur. Nah, ini ya, kita lihat IUD itu alatnya seperti ini kalau teman-teman mau lihat. Nah, di sini di tengah-tengah ada IUD, tengah-tengah rongga rahim atau uterus. Nah, IUD-nya diletakkan di sini. Jadi tidak berdampak pada yang di sebelah di sini ya, tidak berdampak pada ini, tidak berdampak pada ini. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, tujuan penggunaan IUD ini sebenarnya untuk apa sih? Jadi teman-teman, kita lihat mana pernyataan yang benar dan pernyataan ini lebih dari satu ya. Oke, IUD itu sebenarnya tidak menyebabkan kemandulan permanen ya, tidak menyebabkan kemandulan permanen dan juga tidak mencegah ovulasi atau pelepasan sel telur. Dari sini ada pelepasan sel telur atau kita sebut sebagai ovulasi. Sel telur kan dia terjadi di sini kan, kita sini. Karena udah di sini, jadi tidak ada kaitannya gitu, tidak ada hubungan langsung dengan IUD untuk proses ovulasi. Jelas ini salah ya, teman-teman. Tidak, karena tidak berkaitan langsung. Kemudian, tadi yang tidak menyebabkan kemandulan permanen itu ada di pilihan B. Kalau di B, dia bilang menghentikan kesuburan. Kalau menghentikan kesuburan berarti tandanya dia udah mandul ya. Nah, sebenarnya UUD ini untuk apa sih? UUD ini bekerja untuk menghambat pergerakan sperma. Menghambat pergerakan sperma, terus dia bisa mencegah fertilisasi, dan yang terakhir bisa mengganggu implantasi. Nah, mengganggu implantasi ini, implantasi ini apa sih? Maksudnya apa sih? Pengertiannya ada yang tahu nggak? Implantasi itu tahap ketika embrio melekat dan menempel di dinding rahim. Ya. Oke, jadi kan kalau dia ada IUD itu kena langsung nih sama IUD. Jadi ini sangat-sangat terganggu ya bila terjadi pembuahan. Nah, pada IUD juga ada ion tembaga ya atau hormon yang membuat melepaskan sperma atau menurunkan kemampuan sperma dalam membuahi sel telur. Berarti ini jelas masuk, ini masuk, ini masuk. Itu teman-teman itu penjelasan soal nomor 8 ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Kita lanjut ke soal nomor 9. Di soal nomor 9, masalah gizi di Indonesia saat ini masih sangat kompleks. Tidak hanya masalah kekurangan gizi, masalah kelebihan gizi juga menjadi persoalan yang harus ditangani secara serius. Pada anak-anak, kondisi stunting pendek sering ditemukan disebabkan karena asupan gizi yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizinya dalam waktu yang lama. Hal itu terjadi sejak di dalam kandungan dan akan terlihat pada anak berusia 2 tahun, mengakibatkan perkembangan fisik maupun kognitif yang tidak maksimal, mudah terserang penyakit, serta berdaya saingnya yang rendah. Langkah pertama untuk memecahkan permasalahan tersebut menggunakan metode ilmiah yang tepat adalah, nah di sini teman-teman ada kata kuncinya yaitu metode ilmiah. Ya. Di mana metode ilmiah ini ada 6 langkah ya. Nah, dia yang tanyanya adalah langkah pertama. Langkah pertama untuk memecahkan permasalahan tersebut. Berarti langkah pertama dalam metode ilmiah itu apa? Nah, coba kita lihat semua dari masing-masing metode ilmiah. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman. Yang pertama, pastinya observasi. Kita harus mengamati observasi atau mengamati keadaan atau permasalahan yang ada di tempat penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi masalah serta melakukan pengamatan. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan. Setelah kita mengamati, kita harus mencari pertanyaan-pertanyaan. Nah, merumuskan pertanyaan berdasarkan pengamatan atau observasi.
Kemudian yang ketiga ada hipotesis atau dugaan sementara. Nah, hipotesis ini membuat prediksi mengenai apa yang akan terjadi. Hipotesis bisa dibuat dalam bentuk pernyataan atau jawaban sementara untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang keempat ada eksperimen atau penelitiannya atau percobaannya untuk membuktikan hipotesis. Eksperimen adalah prosedur atau tahapan yang detail dengan menggunakan alat dan bahan yang diperlukan untuk menguji prediksi atau hipotesis yang sudah kamu buat. Kemudian yang kelima ada analisis. Nah, setelah melakukan eksperimen atau percobaan, data-data yang didapatkan selama eksperimen dikumpulkan dan dilakukan analisis. Kemudian yang keenam ada kesimpulan nih. Di kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan, kamu pada akhirnya membuat kesimpulan untuk memberikan informasi terkait dengan jawaban dari pertanyaan penelitian di awal. Apakah sesuai ataukah tidak sesuai dengan hipotesis kamu. Berarti dari kelima pilihan ganda dari opsi A sampai opsi E itu jawabannya harus yang observasi atau mencari masalah atau mengumpulkan informasi. Nah, berarti jawabannya yang mana? Jelas yang A ya, teman-teman. Itu gampang banget kan ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal nomor 10 ya. Di soal nomor 10 ini berkaitan banget nih sama kehidupan sehari-hari kalian. Oke, kita baca dulu deh soalnya. Kecepatan pernapasan orang yang sedang berolahraga itu lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang sedang duduk. Nah, ini pasti kalian pernah sangat-sangat mengalami ya. Pas kalian lagi olahraga itu napasnya kayak itu ngos-ngosan ya dibandingkan lagi duduk itu atau lagi nyantai itu ya napasnya biasa aja yang gak ngos-ngosan gitu. Oke, pertanyaannya adalah perbedaan kecepatan pernapasan ini disebabkan oleh apa? Oke, nah yang namanya olahraga itu pasti membutuhkan energi yang lebih banyak. Nah, untuk menghasilkan energi itu sel tubuh akan mengalami yang namanya respirasi sel ya. Nah, di respirasi ini ketika membutuhkan energi yang lebih banyak, maka dia akan membutuhkan oksigen yang lebih banyak juga untuk menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, oksigen lebih banyak kan pasti kan laju atau kecepatannya kan semakin meningkat ya. Berarti ini V-nya, laju pernapasannya itu akan semakin meningkat juga karena agar oksigen yang tertampung ke dalam paru-paru kita itu akan menjadi lebih banyak. Nah, ketika lebih banyak itu akan menghasilkan energi yang lebih banyak juga. Oke, jadi coba kita lihat tengok satu persatu pilihan jawabannya. Coba yang A, orang yang sedang berolahraga itu membutuhkan energi lebih banyak daripada orang yang sedang duduk. Oke, itu pernyataannya betul. Kemudian, energi dihasilkan dari penguraian zat makanan dengan bantuan oksigen. Oke, pasti ya ketika energinya itu dibutuhkan lebih banyak, itu pasti oksigennya juga akan lebih banyak. Dan untuk menghasilkan energi itu membutuhkan bantuan oksigen. Oke, ini ada kemungkinan betul ya. Untuk yang B, orang yang sedang berolahraga membutuhkan oksigen lebih sedikit. Nah, ini salah ya. Masa lebih ya sedikit. Kemudian yang C, orang yang sedang berolahraga membutuhkan energi lebih banyak daripada orang yang sedang duduk. Energi dihasilkan dari penguraian zat makanan dengan bantuan karbon dioksida. Nah, ini jelas salah nih, karbon dioksida. Jadi mesti hati-hati, yang C salah. Kemudian yang D, orang yang berolahraga membutuhkan oksigen lebih sedikit. Lebih sedikit. Oke, salah. Orang yang sedang berolahraga membutuhkan oksigen lebih sedikit. Salah juga. Oke, berarti jelas jawabannya yang A aja, teman-teman. Oke, gitu ya. Jadi jawabannya yang Ancol. Jadi lanjut kita ke pembahasan soal nomor 11. Oke, kita masuk ke soal nomor 11. Nah, di soal nomor 11 ini, pertanyaannya, seorang penumpang kapal terjatuh ke laut setelah kapal yang ditumpanginya dihantam oleh akibat gelombang yang besar. Nah, dia ini berusaha berenang sambil menunggu pertolongan.
dan akhirnya tidak sengaja nih menelan banyak air laut. Setelah berhasil diselamatkan dan juga dievakuasi, ia diperiksa oleh tim medis. Beberapa jam kemudian, ia merasa sangat haus, bibirnya kering, dan juga frekuensi buang air kecilnya menurun drastis. Dokter menjelaskan bahwa tubuhnya sedang berusaha mempertahankan keseimbangan cairan dan juga elektrolitnya. Nah, pertanyaannya adalah, berdasarkan informasi tersebut, respon apa yang paling logis dilakukan oleh sistem ekskresinya untuk menjaga homeostatis tubuh? Oke, homeostatis tubuh itu apa sih? Homeostatis tubuh adalah cara tubuh untuk mempertahankan diri meskipun berada di dalam lingkungan yang berubah. Misalkan tadi ya kandungan garamnya menjadi sangat tinggi ke dalam tubuh kita, di dalam darah kita. Nah, ketika seseorang menelan banyak air laut, pasti kadar garam dalam darahnya itu akan menjadi sangat tinggi. Nah, tubuh kemudian menarik air dari sel-sel tubuh. Untuk apa? Untuk menyeimbangkan kadar garamnya. Nah, sehingga sel itu akan menjadi kekurangan air dan orang tersebut pasti akan merasa sangat haus. Untuk mencegah tubuh kehilangan lebih banyak cairan, akibatnya otak melepaskan hormon yang namanya hormon ADH atau antidiuretik hormon, di mana hormon ADH ini membuat ginjal menyerap kembali air ya, lebih banyak air dari hasil penyaringan di ginjal. Nah, akibatnya jumlah urinnya akan menjadi sangat sedikit dan lebih pekat sebagai cara tubuh untuk mempertahankan keseimbangan cairan. Oke, jadi dari penjelasan tadi, ada yang paling masuk dari opsi A sampai E, yaitu opsi yang E. Nah, opsi yang E itu dia menjelaskan ginjal mengurangi ekskresi air dalam urin untuk membantu mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Nah, ini maksud pernyataan ini apa? Maksud pernyataan dari mengurangi ekskresi air itu artinya dia mengurangi pengeluaran air dalam urin sebagai bentuk homeostatis tadi untuk menjaga cairan tubuhnya itu tetap seimbang ketika tubuh kelebihan garam dan juga kekurangan air. Jadi pada intinya jawaban A ini sesuai ya, karena tubuh sedang berusaha menahan air agar tidak semakin dehidrasi akibat menelan air laut yang sangat banyak tadi, yang sangat asin juga ya. Ginjal akan menghemat air sehingga urin menjadi sedikit dan juga pekat. Berarti jelas jawabannya yang teman-teman gitu. Oke, gampang ya tuh soal nomor ini. Jadi kita lanjut ke soal yang nomor terakhir ya, ke nomor 12. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir nih. Jika sedang mempelajari salah satu tahapan dalam proses metabolisme sel, seperti pada gambar berikut. Nah, ini ada gambar asam pirofat dengan asetil-CoA. Sebelumnya kayaknya udah dipelajari ya di soal nomor 2 kalau nggak salah, tentang katabolisme sama anabolisme itu mirip-mirip deh ya. Oke. Nah, di sini ya, proses asam pirofat menjadi asetil-CoA itu proses dari yang namanya tahapan dekarboksilasi oksidatif. Nah, dekarboksilasi oksidatif ini dia proses antara glikolisis dan siklus Krebs. Jadi setelah dekarboksilasi oksidatif itu masuk ke siklus Krebs. Oke, coba kita analisis untuk masing-masing di pilihan gandanya ya. Yang pertama, reaksi awal anaerobik yang menghasilkan etanol. Ini bukan anaerobik tapi ini reaksi aerob. Oke, berarti jelas ya ini salah.
Kemudian yang B, tahap akhir respirasi yang menghasilkan H2O. Ini jelas juga ya salah, karena bukan H2O tapi asetil-CoA. Kemudian yang C, proses pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Nah, ini dia bilang asam pirufatnya di akhir, padahal di gambarnya dia asam pirufatnya di awal. Sehingga ini jelas salah ya teman-teman. Nah, ini namanya proses glikolisis yang C ini, bukan dekarboksilasi oksidatif. Kemudian yang D, ini dia bilang pembentukan asetil-CoA untuk masuk ke siklus Krebs. Nah, dia bilang asetil-CoA itu sebagai produknya, berarti jelas ini sama dengan gambar yang ada di atas tadi. Nah, dan dia bilang masuk ke siklus Krebs, dan ini juga benar ya teman-teman, setelah dekarboksilasi oksidatif itu pasti masuk ke siklus Krebs. Berarti ini jawabannya benar. Kemudian kalau yang E, aliran elektron yang menghasilkan H2O, ini jelas salah juga ya, bukan H2O. Berarti jelas jawabannya yang dodol. Oke teman-teman, hari ini kita sudah belajar banyak ya. Ada soal pernapasan, ada soal tentang olahraga, soal ya tentang persoalan penumpang terjatuh dari kapal laut, dan ada soal tentang kekurangan gizi tadi ya. Oh, pencucian darah. Nah, oke, karena kita sudah belajar tentang banyak hal di biologi, jadi kita mau belajar apa lagi nih minggu depan? Oke, nah kalau misalkan mau request soal-soal atau pembahasan soal lainnya, nanti tulis aja di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa tonton video lainnya agar bisa makin pinter. Oke, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Dadah. Terima kasih. Salam Kak Email.